Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Khairul Amri dan Bapak Abu Nazar. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Kalau nggak sehat nggak kesini tadi. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Saya Liza selaku yang memimpin dialog media Pak Ya. di Media Expo 2021 ini. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol sedikit ya Pak ya mengenai Media Expo dan juga mengenai Serikat Perusahaan Pers di Provinsi Riau. Ya. Mungkin saya kasih tahu dulu ya biodatanya Bapak Khairul Amri ini. Bapak Khairul Amri ini menjabat sebagai Ketua SPS Provinsi Riau di tahun 2021, tahun ini ya Pak ya? Ya. Sampai tahun 2025 nanti. Lalu juga menjabat sebagai Direktur Utama Pekanbaru Pos. Lalu ada juga Bapak Abu Nazar selaku Ketua Pelaksana Media Expo 2021 dan ownernya Riau.tv ya Pak ya? Oke, baik. Mungkin saya pertanyaan pertama jatuh kepada Bapak Khairul Amri ya? Siap, oke. Tanya-tanya sedikit ya Pak ya di Iya. dialog media ini. Oke. Jadi kan Pak, SPS ini sebenarnya apa sih Pak dan apa tujuan dari SPS itu sendiri? Oke, makasih Liza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita di syuting sama Riau.tv nih, jadi harus kita sapa dulu ya. Selamat sore pemirsa Riau.tv. Saya dipercayakan kawan-kawan untuk menjadi ketua Serikat Perusahaan Pers ini selama 4 tahun ke depan. Jadi memang kadang-kadang salah penafsiran. SPS itu kadang-kadang diartikan SPSI. SPSI itu kan Serikat Buruh, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Kemudian ada juga yang menyebutnya masih dengan pengertian yang lama. Jadi Serikat Penerbit Surat Kabar. Nah dulu memang di awal SPS ini kan sudah berdiri sejak 8 Juni 1946. Jadi itu awalnya memang Serikat Penerbit Surat Kabar. Dulu SPS ini beranggotakan media-media cetak ya, media-media cetak semua. Tapi seiring waktu dengan perkembangan teknologi industri 4.0 itu, kita juga melakukan transformasi. Nah, waktu di kongres, kalau nggak salah saya di Batam apa di Bali, jadi kawan-kawan SPS menjadikan SPS itu sebagai Serikat Perusahaan Pers. Jadi di SPS hari ini bukan hanya media cetak yang bernaung, tetapi juga ada seperti Abu Nazar ini kan ownernya media elektronik TV, jadi bisa juga bergabung di SPS. Kemudian juga media online yang memang belum bergabung di asosiasi perusahaan pers yang ada di Indonesia. Jadi hari ini Liza, itu asosiasi perusahaan pers itu yang bernaung di bawah Dewan Pers, artinya sudah menjadi konstituen Dewan Pers itu sebenarnya nggak banyak ya. Kalau SPS memang udah tua kali, udah tua ya, organisasi yang lama. SPS, ya Serikat Perusahaan, ya Serikat Penerbit Surat Kabar. Tapi sekarang ada asosiasi perusahaan pers online itu, misalnya SMSI, kemudian ada AMSI, Asosiasi Media Cyber Indonesia. Nah itu sudah diakui juga oleh Dewan Pers. Jadi kalau kawan-kawan online sebenarnya tidak kita paksa juga untuk bergabung ke SPS ya Bu ya, termasuk kawan-kawan TV. Tapi tidak kita tolak juga kalau mereka tetap kukuh untuk bergabung di SPS. Karena kemarin itu lucu juga, mereka udah ada gabung ke SMSI, sudah ada gabung ke AMSI. Begitu kita musyawarah cabang dan saya terpilih, pada nelpon-nelpon semua gitu. Jadi pengen gabung ke SPS, tadi Abu bisik ke saya, Bang, tarik semua mereka jadi anggota biar kita makin kuat. Ya bisa, jadi kan sebenarnya makin banyak anggota itu kan plus minus juga. Kalau mereka bagus, organisasi kita juga bagus. Tapi kalau kita memang ramai dan kita kuat, itu akan ini. Tapi kan nanti kalau tidak bisa di-manage secara baik, keanggotaan SPS-nya juga akan jadi blunder gitu kan, jadi susah. Gitu. Jadi memang belum semuanya perusahaan pers itu yang bergabung dalam SPS ya Pak? Belum. Jadi dulu memang ada, ya memang ada, sudah kita bikin surat keterangan, surat apa. Tapi sekarang kita mau verifikasi ya. Jadi yang terverifikasi secara administrasi minimal, nah mungkin itulah nanti yang akan kita daftarkan menjadi anggota SPS. Karena hari ini bagaimanapun media itu adalah
sesuatu yang masih dibutuhkan oleh masyarakat, Iya, sangat dibutuhkan perlu. banget Jadi ya. memang kita tinggal lagi bagaimana mentransformasi diri, ya kan, mentransformasi diri. Nah, salah satu bentuk media expo yang kita adakan sekarang, nanti Abu Nazar yang jelaskan lebih jelas, itu adalah bentuk kita ingin menyampaikan ke masyarakat kalau sebenarnya media kita itu masih ada. Ya, jadi kita sampaikan ke masyarakat, ini loh kita masih bisa menjadi wujud media yang sebenarnya. Nah, tinggal komunikasinya. Jadi tinggal lagi bagaimana media ini bisa bertransformasi. Kalau mau tetap jadi cetak nggak ada masalah, tapi akan ditinggalkan pelan-pelan ya Bu ya. Jadi saya kan direkturnya koran media koran. Jadi saya berpikir hari ini media saya juga harus bertransformasi. Jadi tidak melulu harus dicetak, saya harus coba berkolaborasi dengan elektronik punyanya Abu Nazar, kemudian saya berkolaborasi dengan online-nya kawan-kawan yang ada di SPS. Otomatis nanti koran saya juga akan bisa dikenal oleh masyarakat, ya seperti itu. Jadi, nah SPS ini itulah gunanya kita menaungi semua perusahaan pers yang berada di dalamnya. Jadi kalau ada persoalan-persoalan penerbitan, persoalan-persoalan pemberitaan, nah kita akan siap untuk membantu kawan-kawan di media itu menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Misal ada media yang belum terverifikasi ya Bu ya. Kemudian ada wartawan yang abal-abal. Kalau ada media yang gabung sama SPS terus wartawannya abal-abal, itu tanggung jawab kita. Karena di SPS ini ada wakil ketua khusus untuk mengurusi bidang hukum. Ada bagiannya. Seperti Abu Nazar ini dia khusus mengurusi media online ini, wakil ketua bidang media online. Ya Bu ya, media online gitu. Jadi kalau ada persoalan dengan media online yang menjadi anggota SPS, Abu yang turun tangan. Misalnya ada yang bermasalah dengan sumbernya, kemudian bermasalah dengan wartawannya bikin berita yang aneh-aneh. Nah itu bisa kita sidangkan di SPS. Pengajuan masyarakat misalnya terhadap pers itu diakomodir sama SPS atau bagaimana? Bisa, jadi SPS bisa menampung walaupun tidak bisa menyelesaikan. Karena untuk persoalan-persoalan media ini yang punya hak menyelesaikan itu Dewan Pers. Dewan Pers ya, makanya karena kita ini adalah konstituen Dewan Pers yang resmi, jadi semua persoalan-persoalan yang terkait dengan media kita bisa tampung gitu Liza. Ya, jadi misalnya Liza nih tidak puas dengan pemberitaan pribadi kah atau apa, konfirmasi yang tidak lengkap segala macam. Nah, itu bisa menyampaikan keluh kesahnya ke SPS. Nah, nanti wakil ketua bidang khusus yang menangani masalah itu akan membantu menyelesaikan itu. Bisa saja disalurkan ke Dewan Pers atau seperti apa. Oh gitu Pak, baik Pak, makasih banyak Pak. Oke. Kalau untuk tujuan SPS itu sendiri bagaimana Pak? Ya tujuan kita tentu mensejahterakan semua perusahaan pers yang ada di dalam SPS itu sendiri. Ya kan? Jadi walaupun hari ini mungkin media ini kan dikatakan bisnis yang wow juga tidak, tapi dikatakan bisnis yang terlalu bawah juga tidak. Jadi kita ini memang kawan-kawan selalu menyebutkan ini udah bisnis UMKM ini, udah usaha menengah gitu. Jadi bagaimanapun ya tentu harus dibantu oleh pemerintah, harus dibantu oleh pihak swasta ya. Kalau mereka jalan sendiri, mereka nggak bisa sekuat bernaung di bawah SPS gitu. Jadi kalau nanti mereka jalan misalnya ke pemerintahan, ke daerah mana, tapi bawa bendera media sendiri, itu akan dicuekin Bu, akan tidak diacuhkan oleh daerah-daerah itu atau provinsi atau pihak swasta. Tapi kalau sudah dengan label misalnya saya anggota SPS, media saya sudah tergabung di SPS, nah itu lebih kuat gitu, atau sudah terverifikasi. Jadi kita tujuannya bagaimana pelan-pelan kita mensejahterakan anggota ini. Jadi misalnya Abu, ini kan Abu ini punya TV dengan kondisi yang mungkin belum begitu maksimal. Nah pelan-pelan kita coba memaksimalkan itu. Jadi misalnya sarana prasarana, kantornya, krunya segala macam itu pelan-pelan kita perbaiki, ya kan? Menaungi itu SPS. Jadi persoalan-persoalan seperti itu pelan-pelan kita perbaiki sehingga media yang ada di SPS betul-betul media-media yang
mumpuni. Jadi media-media yang tidak lagi ada persoalan keuangan, tidak ada lagi persoalan administrasi, SDM segala macam. Nah, nanti tujuan kita dalam periodisasi ini adalah bagaimana kita memperbaiki citra perusahaan pers ini di mata masyarakat, terutama tentunya anggota kita yang bernaung di bawah SPS. Seperti itu, Liza. Oke, makasih banyak Pak Ya. Abdul. Kalau misalnya untuk saat ini Pak, ada berapa sih jumlah perusahaan yang sudah tergabung di SPS Provinsi Riau sendiri Pak? Ya, kalau jumlah medianya nggak banyak sih, artinya yang sudah resmi menjadi anggota. Tapi yang sudah meminta surat keterangan dengan SPS ini di periode-periode sebelumnya itu udah banyak sekali. Jadi kalau online itu udah nggak terhitung ratusan. Ya, tapi kalau hari ini begitu kemarin kita dilantik SPS periode 2021-2025, kita juga sudah sampaikan ke gubernur, ke kepala daerah Riau. Nah, kita akan coba memverifikasi ulang. Ya, jadi reverifikasi namanya. Nanti kemarin itu untuk tahap awal ada 25 kalau nggak salah saya, atau 26 media yang sudah kita kirimkan ke SPS Pusat. Ya, harus diverifikasi lagi. verifikasi. Jadi dicek lagi kalau memang nanti cocok, berarti mereka berhak mendapatkan kartu anggota. Gitu. Jadi bukan dari provinsi SPS Provinsi Riau saja. Nggak bisa, harus pusat. Iya. Kita hanya fasilitator saja. Fasilitator. Kita kumpulin, kita kirimkan ke Jakarta, nanti yang mengeluarin KTA itu langsung SPS Pusat. Dari pusat. Kemarin udah banyak juga yang mau masuk. Saya bilang ya ini tahap 1, nanti tahap-tahap berikutnya akan kita coba lagi mengajukan untuk pembuatan KTA yang baru. Seperti itu. Jadi 26 apa 25 yang sudah ada online-nya, ada TV channelnya kayak Pak Abu punya. Kalau radio udah termasuk ya Pak? Radio punya sendiri. Jadi konstituen Dewan Pers itu, yang perusahaan, asosiasi perusahaan pers itu ada radio, ada televisi, kemudian juga ada online, ada cetak seperti kita SPS. Nah, kalau nggak salah saya tuh ada 6, nanti bisa dilihat kok di portal, di webnya Dewan Pers itu. Jadi nanti tinggal dicari tuh Dewan Pers, kemudian diklik asosiasi perusahaan pers, itu muncul tuh. Kalau nggak salah saya tuh 7 tuh. Ada 7. Ya, jadi satu asosiasi itu bisa beranggotakan ratusan gitu. Jadi kalau digabung semuanya bisa ribuan tuh jumlahnya. Jadi radio bisa sendiri. Tapi kalau radionya mau gabung ke SPS juga nggak ada masalah. Gitu. Terbuka lebar. Kecuali nanti berubah lagi nama kita jadi penerbit surat kabar ya tuh. Nah, otomatis hanya surat kabar aja. Semuanya bisa gabung. Nah, seperti itu. Oke, iya. Selanjutnya saya mau nanya nih Pak Abu Nazar. Ya. Lomba-lomba media ini kan menarik Pak. Ya. Sebenarnya tuh apa sih yang melatar belakangi diadakannya kegiatan Media Expo 2021 ini Pak? Ya baik, terima kasih Riza, Bang Herul, pemirsa Riau.tv. Melatar belakangi Media Expo ini sebenarnya ini adalah program ya. Program yang dirancangkan oleh Serikat Perusahaan Pers di bawah kepemimpinan Bang Hairul Amri ini, itu dalam rangka promosi, ya kan? Promosi media-media yang ada di SPS yang tergabung di PS. Nah, di samping itu bahwa menunjukkan eksistensi media itu sendiri kepada masyarakat, bahwa media ini masih ada. Meskipun pada hari ini tantangan media itu sendiri, pertama setiap orang bisa memberikan informasi Bang ya. Bisa melalui Instagram, melalui Facebook, melalui WA dan sebagainya itu. Tetapi itu bukan media ya Bang ya, tetapi itu adalah media sosial. Media juga namanya, tapi media sosial ya Bang ya. Kemudian SPS ini adalah media yang berbadan hukum. Perusahaan yang bergabung di SPS ini adalah media yang berbadan hukum. Mereka punya hak untuk menyampaikan informasi di tengah-tengah masyarakat, ya kan, menyampaikan informasi apapun yang kejadian di tengah masyarakat. Nah, beda dengan apa Bang? Dengan media sosial, itu pertanggungjawaban kevalidan informasinya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau media itu tidak boleh memberitakan informasi yang hoax, tapi adalah mampu memberikan berita yang benar dan fakta yang terjadi di lapangan. Maka oleh karena itu pada hari ini SPS adalah program tahunan. Insya Allah tahun depan juga kita akan laksanakan. Setiap tahun ya Pak ya? Iya, setiap tahun gitu. Makanya ada pameran gitu kan, ada beberapa media yang kita tampilkan pada Media Expo ini. Begitu Diza. Oke, baik Pak. Kalau Media Expo ini Pak, selain tujuannya untuk komunikasi gitu kan Pak, apakah ada untuk dari harian lokalnya sendiri Pak? Maksudnya perusahaan persnya sendiri tujuannya untuk apa?
Ya, itu mungkin Bang Hairul bisa jawab nanti kan sebagai persoalan apa? Harian lokal ya. Ini kan memang ada media harian lokal seperti Pekanbaru Post, Riau Post, Tribun Pekanbaru. Ini kan media-media terkenal ya. Media-media terkenal yang selalu eksis di Provinsi Riau. Nah, ini juga dilibatkan dalam hal ini gitu. Dilibatkannya dalam hal Ya, jadi Ya, mungkin bisa ditambahkan. jadi gini, jadi kalau kita memang semua media yang ada di bawah SPS itu kita ajak serta, kita libatkan. Tapi memang untuk pameran ini memang kan yang punya cover itu hanya media cetak. Iya. Ya, kalau online terus channel mereka sebenarnya punya juga cover, tapi kan tidak begitu menarik. Ya kan, jadi bagi perusahaan cetak seperti saya kan di Pekanbaru Post. Ini sebenarnya menyampaikan ini ke masyarakat kalau mereka mungkin kita kan ada langganan juga setiap hari masyarakat masih ada sebenarnya cuma tidak terlalu banyak ya. Nah mereka bisa lihat juga di sini kalau seandainya nanti mereka ke SKA ini lihat-lihat kita mereka bisa lihat ternyata memang korannya ada gitu. Jadi lagi-lagi dibilang Abu tadi kita ini promosi ke masyarakat tentang eksistensi kita sehingga nanti masyarakat merasa tidak ditipu gitu ya, tidak merasa ditipu dengan kehadiran media kita ini benar enggak nih ya, medianya ada apa enggak gitu. Jangan-jangan cuma namanya aja terus muncul besok hilang lagi gitu. Jadi makanya kita setiap tahun nanti coba meningkatkan kualitas media expo ini dan saya tadi bisik juga dengan Abu bagaimana nanti media-media cetak yang ada di kampus, media-media cetak yang ada di sekolah-sekolah SMA, SMP. Nah itu akan kita coba nanti cari porsinya di SPS. Jadi segmen-segmen majalah sekolah, segmen-segmen koran kampus. Nah itu nanti bisa punya posisi dan porsi tersendiri di SPS. Apakah nanti jadi anggota khusus atau seperti apa gitu. Karena hari ini media kampus itu masih hidup loh Liza. Iya. Masih hidup. Kamu kampusnya di mana? Saya di Unri, Pak. Di Unri, pasti kan Bahana mahasiswa. Ada Bahana ya? Bahana mahasiswa. Pak Abu di UIN ada gagasan. Ya. Ya kan? Di UIR juga ada aklamasi. Cuman kurang terekspos kali ya Pak. Nah, makanya itu program tahun kita ini yang SPS sekarang nanti kita akan roadshow. Ya, akan roadshow ke kampus-kampus, kita roadshow ke sekolah-sekolah mengajarkan ataupun memberikan pemahaman ke adik-adik itu bahwasanya kita nggak boleh galau. Ya kan? Jadi kalau kita galau nih mati media kita gitu. Ya kan? Jadi media cetak ini kita terus hidupkan tapi kita coba bertransformasi, sudah kita cetak tapi kita ekspos di media sosial, kita ekspos di ruang-ruang yang sifatnya lebih banyak diketahui oleh publik. Itu cara kita untuk tetap eksis gitu ya. Itu yang dibilang Pak Abu tadi. Lanjut. Tadi saya juga mau nanya Pak, tadi Pak Abu Nazar bilang kalau misalnya sekarang ini kan pers itu kan semuanya bisa lah jadi jurnalis walaupun media sosial ya Pak. Iya. Gimana sih pandangan untuk jurnalis, apa peranan jurnalis yang sesungguhnya untuk menghadapi yang jurnalis dadakan di media sosial kan infonya yang nggak valid atau gimana gitu Pak. Nah ini yang perlu diketahui masyarakat. Memang setiap setiap orang dengan era digital hari ini Bang ya, setiap orang bisa menjadi jurnalis dadakan gitu kan. Kadang bisa melaporkan secara langsung melalui Facebook, melalui Instagram, YouTube bahkan gitu kan. Nah ini juga artinya memang itu pertanggungjawabannya itu yang perlu diapakan. Kadang-kadang orang menyiarkan video ke sebuah kejadian, apakah itu benar apa tidak itu belum tahu dan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka pers ya kan hari ini itu bisa mempertanggungjawabkan. Pers tidak boleh memberitakan berita yang hoak, berita yang tidak ada kejelasannya. Maka menghadapi ini saya kira setiap orang ya boleh saja memberikan informasi, tetapi kita mencoba Bang ya, mencoba bahwa ada jurnalis warga ini bagaimana masyarakat berpartisipasi memberikan informasi kepada media lah yang akan memberitakan. Nah ini yang kita coba gitu kan. Iya. Iya. Partisipasi warga sangat diminta oleh media itu sendiri. Bisa melaporkan misalnya kejadian di sana. Dan bisa menjadi menjadi jurnalis ya, jurnalis warga. Ya. Iya. Citizen journalism. Nah itu dia. Citizen journalism. Jadi memang kalau yang benar-benar wartawannya, Liza, itu ada namanya uji kompetensi wartawan. Seperti saya kan karena kemarin sudah jadi pemimpin redaksi di koran Pekanbaru Post, saya harus sudah
UKW utama. Jadi jenjangnya itu ada muda untuk wartawan biasa, kemudian media untuk level redaktur ke atas sampai redaktur pelaksana, nanti baru masuk ke Wapemret, wakil pemimpin redaksi, dan Pemret itu sudah utama. Ya, kita juga sudah TOT. Harus diverifikasi. Jadi kalau yang dibilang Abu tadi ada citizen journalism itu, jurnalis warga, itu sebenarnya bisa saja mereka berinteraksi langsung dengan kita untuk memberikan informasi. Tetapi mereka tidak bisa menyiarkan. Jadi yang disebut dengan wartawan itu tugasnya tahu nggak? Mulai dari dia mencari, ya, ini pengertian wartawan, mencari. Kemudian dia menghimpun informasi, ya kan? Kemudian dia menulis informasi yang dia cari dan dia himpun. Setelah itu dia siarkan secara rutin ke masyarakat, bisa dalam bentuk radio, televisi, media cetak. Nah kalau warga kan nggak bisa dia kapan ketemu diberitakan, ini nggak masuk jadi wartawan. Iya. Tapi bisa kita minta mereka untuk sumbangsih memberikan informasi. Betul. Nah seperti itu kan. Nah jadi informasi yang kita terima dari masyarakat nanti kita tulis di media kita atau kita siarkan di media kita, diambil oleh wartawan yang benar-benar wartawan gitu. Jadi harus UKW. Minimal wartawan itu UKW muda, ya Bu ya. Nah, lanjut Bu. Lanjut. Ya, saya tambahkan, apalagi kalau jurnalis warga ya, itu kan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau wartawan beda. Kalau wartawan ini kan ada badan hukum ya Bang, dilindungi undang-undang Pers nomor 40 tahun 99. Nah, sekarang kan ada undang-undang ITE Bang ya. Nah, seorang warga nggak bisa mendistribusikan sebuah berita, ya kan, kalau tidak ada badan hukumnya. Ini kan tidak boleh, pertanggungjawabannya tidak jelas nanti Bang ya. Bisa kena undang-undang ITE. Nah, misalnya memvideokan seorang, misalnya dalam kasus apa sih Bang, terus dia publikasikan di Facebook, itu kena 5 tahun itu penjara. 5 tahun ini ancamannya. Beda dengan pers gitu kan. Pers itu pun tidak boleh sembarangan. Harus ada kode etik jurnalis yang perlu dipertanggungjawabkan Bang, yang harus dikemukakan itu. Nah itu Pak Riza. Oke Pak, kalau misalnya kan ini kan banyak ya Pak ya, maksudnya media-media elektronik yang udah gimana ya, sekarang kan udah lah media elektronik itu Pak. Gimana sih media konvensional itu menghadapinya gitu Pak? Nah iya. Kalau yang survive gitu Pak? Ya, we can survive. Artinya bisa saja kita harus survive di kondisi itu. Kalau saya di Pekanbaru Pos khususnya ataupun di Riau Pos Group yang grupnya kami, itu kita melakukan yang namanya inovasi-inovasi dan melakukan kreativitas-kreativitas yang tidak pernah mati. Jadi saya yakin ya, karena ini selalu saya sampaikan di beberapa kali pertemuan, kondisi yang disrupsi hari ini yang kita hadapi ini bukan kali pertama dirasakan oleh media cetak Liza. Jadi ini sudah tsunami yang keempat. Tsunami yang keempat. Dulu tsunami yang pertama ketika koran dibilang mati, itu waktu radio masuk. Era 70-an ya, 70-an, 80-an. Itu tsunami pertama. Itu radio kan di mana-mana bannya kuat sekali. Jadi bisa dibuka sambil tidur-tiduran bisa dengar radio. Ya kan? Udah orang bilang tuh koran mau mati hari itu. Ongkos cetak naik, sirkulasi juga naik, tapi nggak mati-mati juga. Ya kan? Nah, itu belum seberapa radio. Begitu masuk era reformasi 98, masuk TV swasta. Apa enggak gila itu? Ya kan? Orang yang biasanya ditulis, difoto, terus dia stuck saja di koran. Begitu TV masuk, itu visual semua gitu. Kita bisa nonton, orang bisa kelihatan gerak-gerak di TV. Ya orang nggak mau baca koran lagi. Ya kan? Orang bisa dapat apa? Nah, orang mengatakan itu koran juga mati. Loh, nggak mati-mati juga gitu. Ya kan? Nggak mati-mati juga. Masuk tsunami ketiga, masuk era internet. Ya, internet kan di mana-mana bisa diakses. Ya, bisa lihat TV, bisa lihat apa, waktu medsos belum masuk. Nah, medsos ini tsunami yang keempat. Tsunami yang keempat. Jadi, saya masuk ke Riau Pos itu kan di tahun 2001. Ya, 2001 berarti waktu itu sudah hebat-hebatnya TV swasta dan online. Tetapi saya merasakan bagaimanapun diterpa tsunami yang begitu hebat, kita di media cetak ini masih bisa hidup gitu ya, tapi kita harus pandai berkreasi, harus bisa melakukan kreativitas-kreativitas, inovasi-inovasi yang tiada henti. Misal,
produk koran hari ini akan mati kalau dia berjalan di segmen umum. Itu bisa mati dia. Ya. Tapi kalau dia masuk di segmen tertentu, artinya yang kita beritakan, yang kita liput itu adalah segmented. Seperti Pekanbaru Pos kan segmennya itu pendidikan dan pemerintahan, Bu. Ya, jadi kita masuk di pendidikan dan pemerintahan. Pendidikan itu nggak pernah mati, Liza. Selagi ada manusia mau pintar, mau apa, dia pasti sekolah. Ya kan? Jadi kita masuk di pendidikan, terus saja kita bina di sana, ya kan? Kemudian juga pemerintahan. Kalau pemerintahan mana bisa tutup? Kalau tutup ya nggak bisa ngurus KTP kita. Ya kan nggak bisa apa. Jadi kita harus kreatif gitu. Kemudian kita gandeng pihak-pihak yang misalnya bisa kita ajak untuk berevent. Jadi isi koran hari ini bukan melulu berita. Kalau diisi dengan berita semua ya habislah kita. Karena kan sudah habis di media online, di medianya Abu Nazar yang channel TV streaming ya. Jadi saya harus lebih kreatif untuk mempertahankan cetak ini. Memang betul terjadi penurunan. Terus terang penurunannya drastis. Ya, itu 50% lebih turunnya. Tapi bagaimanapun dengan transformasi yang kita lakukan, insya Allah lah gitu ya. Insya Allah masih ada kelapangan-kelapangan. Saya setuju sama Pak Sekjen kita itu kan, Mas Asmonawi kan. Pokoknya di tengah kesulitan itu pasti ada kelapangan, ya. Jadi kita tetap optimis. Dan saya juga katakan ke kawan-kawan hari ini yang paling berharga itu sehat. Ya, sehat dan otak kita juga bisa berpikir. Kalau kau sudah tidak sehat dan otak kau sudah macet, itu usaha kau pasti mati. Ya kan? Jadi kalau selagi masih punya ini dan kemudian network. Nah, hari inilah kita membuktikan ke kawan-kawan kita itu dalam kondisi sulit ini. Ya kan? Masih kawan kita atau tidak kan begitu. Kalau kita berteman dengan kawan terus dalam kondisi senang itu udah biasa. Ya, terus kita untung besar misalnya dalam kondisi senang itu sudah biasa. Tapi kalau kondisi sulit, nah, masih ada nggak teman kita? Ya masih punya. Nah, saya merasakan networking tadi itu luar biasa, Bu. Jadi kawan-kawan dulu yang saya semasa wartawan 2001-2006, yang dulu mungkin masih pegawai biasa, nah sekarang udah pada jadi kepala dinas, sudah jadi camat, sudah jadi wali kota. Pak Pir ini kan saya kenal wali kota Pekanbaru sudah sejak dari Batam, dari pegawai biasa. Sekarang udah wali kota. Nah, itu yang terus kita lakukan pendekatan-pendekatan personal. Alhamdulillah, ya walaupun sulit, ya kan, dalam kondisi itu mereka masih mau bantu kita gitu. Makanya masih banyak itu koran-koran yang masih hidup. Jadi itu tadi kita mau keluar nih dari tsunami yang namanya media sosial. Karena media sosial ini memang menggurita sekali, tapi seperti aku bilang tadi benar, gak bisa dipertanggungjawabkan. Ya kan, pemerintahan banyak yang terkecoh ya Bu. Mau kerjasama sama Facebook, kerjasama sama apa. Iya. Padahal nggak bisa diapa-apakan. Nanti ketika ada masalah siapa yang bertanggung jawab? Nggak bisa. Tapi kalau media kita maju ke depan. Ada penanggung jawabnya. Nah seperti itu Liza ya. Berarti media konvensional ini nggak berhenti bertransformasi lah ya. Dari tsunami pertama, tsunami kedua, sampai yang terparah tsunami keempat ini. Tsunami keempat ini terpanjang nih, luar biasa. Bagaimana? Putar otak lagi gimana caranya? Putar otak terus. Alhamdulillah masih ada. Pokoknya masih. Kalau ada SPS nih kawan-kawan masih mau sama-sama, saya yakin ya. Saya yakin insya Allah dengan kerjasama, dengan semangat bersama. Ya saya juga agak-agak enggak percaya juga kemarin begitu ramai kawan-kawan yang hadir kan. Semangatnya udah nampak ya. Jadi alhamdulillah kita ingin nanti menata secara baik lagi sehingga SPS ini bisa menjadi organisasi yang benar-benar mereka anggap itu bisa diandalkan lah untuk mensejahterakan media mereka masing-masing. Nah, seperti itu ya. Baik, makasih Pak Amri. Iya. Selanjutnya Pak, saya mau tanya ke Pak Abu Nazar. Iya. Tadi kan dibahas ya Pak sama Pak Amri tentang networking gitu kan Pak. Terus yang saya tahu itu nanti di penutupan ada penghargaan untuk kepala daerah ya kan Pak. Penghargaan ini untuk kepala daerah mana saja dan dalam bentuk apa Pak? Dalam rangka apa? Iya. Iya. Ya sampaikan Bang Hairul tadi memang ya networking ya. Artinya memang kerjasama dengan pemerintah daerah itu sangat diperlukan. Terutama dalam pemberitaan. Selama ini media terus berkontribusi ya.
Karena pemerintah daerah pun tidak akan bisa memberikan informasi sendiri kan tanpa adanya media. Harus ada kerjasama dengan pers. Artinya mereka terbantu. Maka pada program Media Expo kali ini kita akan memberikan beberapa penghargaan. Kita juga bekerja sama pameran ya Bang ya dengan Kominfo. Cuman alhamdulillah beberapa hari ini bisa kita saksikan beberapa kabupaten ya. Itu nanti penghargaan untuk kepala daerah seperti Bupati Meranti ya, Bupati Meranti itu Bapak Haji Muhammad Adil sebagai kepala daerah kreatif dan inovatif. Nah, itu kita berikan pada Kepulauan Meranti. Kemudian Wali Kota Dumai Pak Faisal itu sebagai kepala daerah berdedikasi kategorinya. Kemudian Bupati Bangkalis Ibu Kasmarni Esos MP sebagai kepala daerah Sri Kandi pembangunan berkelanjutan. Ini kan satu-satunya perempuan ya Bang ya. Yang sekarang nanti Inhu juga nyusul. Inhu menyusul. Inhu juga nyusul. Berarti sudah 2 di Riau. Kemudian Pak Gubernur Riau. Nah, ini Pak Gubernur Riau kan Pak Haji Samsuar. Beliau sangat mendukung ini program kita. Itu akan kita berikan penghargaan sebagai kepala daerah sahabat media. Artinya Pak komunikasi Pak Samsuar dengan media selama ini cukup bagus. Nah, ini kita berikan. Kemudian ada PJ Bupati Indragiri Hulu, itu Pak Hairul Rizki ya, sebagai kepala daerah sukses mengelola Kamtipmas, terutama soal pilkada kemarin. Pilkada kemarin sukses di sana. Ini kan masih pilkada maka PJ gitu ya. Kemudian ada Bupati Siak Pak Dr. Andus Haji Alfedri sebagai kepala daerah yang konsisten dan teruji. Kemudian yang tidak kalah pentingnya Pak Wali Kota Pekanbaru Pak Dr. Haji Firdaus STMT sebagai kepala daerah inspiratif dan visioner. Ada juga kepala daerah yang masih kita konfirmasi Bang ya. Ada Bupati Kampar, Bupati Pelalawan yang baru dilantik, dan alhamdulillah nanti kita akan berikan penghargaan kepada mereka yang siap berkontribusi terhadap media ini. Gitu aja. Macam-macam award untuk Iya, itu besok ya besok Bang ya. Iya, besok. Pas penutupan hari terakhir. Ya ditutup oleh Pak Gubernur Riau. Insyaallah. Nah itu. Kalau untuk Media Expo ini sendiri Pak, bekerja sama dengan siapa aja sih Pak? Nah kerjasama kita dapat perhatikan di sini kan ada terutama anggota-anggota SPS ya yang ada banyak nih media. Kemudian ada Bang Riau Kepri. Terima kasih pada Direktur Bang Riau Kepri yang telah membantu sebagai sponsor acara Media Expo ini. Kemudian ada PTPN 5 ya, perusahaan BUMN. Juga ada Mall ini. Mall SKA ini ya, yang sudah memberikan tempat. Tentunya seluruh komponen, terutama Pak Wali Kota yang sudah membuka acara Media Expo ini. Kemudian Pak Gubernur Riau dan seluruh kawan-kawan media dan panitia ya, dan juga seluruh pengurus dan yang ikut berpartisipasi dalam Media Expo ini. Nah itu. Banyak yang membantu ya. Banyak, alhamdulillah. Mudah-mudahan tahun depan lebih banyak lagi. Oke Pak, saya punya pertanyaan nih Pak. Bagaimana COVID-19 ini Pak? Kira apa tsunami kelima kah? Atau gimana caranya perusahaan media dan pers ini menghadapi pandemi COVID-19? Seberapa berdampaknya sih Pak? Ya, jadi gini Lita, COVID-19 ini itu memang tidak kita kategorikan sebagai tsunami media, karena yang bisa masuk kategori tsunami media itu adalah di jenisnya sendiri. Jadi TV, kemudian internet, ya begitu-begitu ya. Nah, kalau COVID-19 ini, kalau kamu tanya tadi pengaruhnya luar biasa. Apalagi bagi kami yang media-media lokal ini yang punya kerjasama dengan daerah-daerah. Nah, jadi karena COVID itu kan 16 Maret 2020 ya. Nah, itu saya udah susun proyeksi awal tuh luar biasa naik tuh, ya kan? Akhir tahun tuh harus untung 500 juta begitu-begitu tuh, ya proyeksinya selama setahun. Begitu Maret kita langsung kaget semua kan dengan adanya COVID. Kenapa kaget? Karena memang rata-rata, apalagi kawan-kawan yang ada di SPS ini memang banyaknya mendapatkan kue itu di daerah-daerah, di pemerintah daerah. Ya, ada provinsi Riau, kemudian ada 12 kabupaten kota di Riau. Nah, karena ada COVID, itu kan terjadi refocusing anggaran. Refocusing itu kan misalnya sudah dianggarkan untuk medianya Riau.tv, sudah dianggarkan untuk Pekanbaru Pos. Tapi karena
COVID akhirnya dipindahkan ke penanganan COVID gitu. Ya akhirnya anggarannya bisa berkurang atau malah hilang. Nah, itu yang kami rasakan. Kemudian ada juga rasionalisasi. Rasionalisasi anggaran ini berdampak luas bagi kami. Ya kan, misalnya satu daerah sudah menganggarkan sebelumnya untuk tahun berjalan ke depan itu misalnya 5 miliar untuk media. Begitu ada COVID, itu terjadi rasionalisasi gila-gilaan. Bisa 50%, malah Pekanbaru kemarin hampir 85%. Iya. Nah, ini akhirnya ya bagaimanapun mau tidak mau yang sudah mengalokasikan pendapatan ataupun omzet perusahaannya untung misalnya dari pekerjaan yang sudah dilakukan di masing-masing daerah, tahu-tahu karena COVID mau tidak mau harus melakukan replanning lagi kita. Harus mengubah replanning. Jadi kita harus mengubah rencana-rencana usaha lagi. Seperti itu. Saya saja sampai menurunkan 30% misalnya begitu ya. Kemudian di semester 1 naik ke semester 2 kita masih ragu turun 50%. Ya kan, itu pun tutup tahun kita tidak bisa mencapai untung yang besar. Ya kan, walaupun tidak rugi lagi seperti itu. Tapi ya bagaimanapun COVID ini tidak kita katakan tsunami, tetapi justru dengan kehadiran COVID, media itu sebenarnya bisa makin eksis. Ya nak, Bu ya? Ya, betul. Bisa bagaimana kita menyampaikan informasi-informasi yang benar ke masyarakat. Ya kan banyak tuh media abal-abal yang tiap sebentar aja menyiarkan informasi yang salah. Nah itu peluang sebenarnya. Yang valid dan benar gitu. Jadi kita harus mengedukasi karena fungsi kita ini kan fungsi kontrol ya, kontrol sosial, kemudian edukasi, hiburan kan begitu-begitu ya. Jadi kita harus tetap di tracknya, harus tetap di relnya seperti itu. Jadi selama media ini berjalan sesuai dengan tracknya, ya itu tidak ada masalah bagi saya. Tapi kalau udah menyimpang kemana-mana, nah itu yang mungkin dilakukan oleh media-media yang abal-abal, media yang tidak benar gitu. Tapi insya Allah anggota SPS, ketuanya yang jamin nih, ya ketuanya yang menjamin semua medianya insya Allah terdaftar dan terverifikasi, minimal terverifikasi administrasi di Dewan Pers. Seperti itu, baru sah menjadi anggota SPS. Kalau enggak kita jadikan anggota itu. Ya, seperti itu di saya. Untuk ini sendiri Pak, jurnal sendiri misalnya ada screening terlebih dahulu Pak? Ada. Harus ada. Jadi kalau tidak ada magang, repot kita. Jadi screeningnya dalam bentuk magang. Misalnya ada 3 bulan, ada 6 bulan, ya kan? Biasanya kalau yang tidak kuat ya 3 bulan tumbang itu. Ya karena kerja media ini kan mirip-mirip sama polisi Liza. Ya makanya saya kalau ngasih materi jurnalistik selalu bilang, apalagi di mahasiswa saya bilang kalau cari pacar jangan pacar wartawan, saya bilang repot. Karena kerjanya 24 jam. Ini Abu berangkat dari rumah jam 6 subuh, pulangnya jam 12 malam. Bentar ya. Ya kan? Ya mungkin banyaknya duduk di kedai kopi, tapi duduk di kedai kopi itu kan sama kawan-kawan sumber berita juga gitu. Jadi memang seperti itulah kita, kerjanya 24 jam. Jadi kalau dijadikan pacar kan repot. Kapan berhenti kerjanya gitu. Nggak ada waktunya gitu. Itu dia. Oke Pak, kalau misalnya ini kan Pak, tantangan itu kan banyak ya di perusahaan pers gitu. SPS sendiri perlu berkolaborasi dengan siapa aja sih Pak untuk membantu dalam mengurangi tantangan ini atau? Ya silakan Bu. Kolaborasi yang disampaikan Mas Asmono kemarin. Tantangan ya? Ya. Tantangan media ini memang cukup berat ya. Pertama beratnya yang berat tidak terlalu berat Bang ya. Pertama ya tantangan pertama kalau di dunia cetak itu tantangannya media online Bang ya. Mungkin barangkali kalau berita online itu kan langsung terbit ya. Cepat ya. Hari ini kejadian langsung naik gitu. Nah, berita cetak mungkin besok naik lagi ya kan. Nah, itu tantangan. Kemudian tantangan lain dunia kerja umpamanya kan, apalagi dalam pemberitaan misalnya pemberitaan yang bersifat kasus ini controlling ya. Misalnya kasus-kasus korupsi umpamanya Bang ya. Kita beritaan kasus korupsi atau tempat-tempat yang melanggar hukum, perjudian, tempat maksiat. Terus media ini wartawan di lapangan kadang mendapat tantangan yang sangat ini kan, sangat berat karena ancaman di lapangan. Tetapi bagaimanapun bahwa kalau orang yang mengetahui bahwa wartawan ini dilindungi oleh undang-undang, dia tidak akan pernah mengganggu. Nah, kalau ada hal-hal yang bersifatnya komplain Bang ya, kan ada tempatnya. Hak jawab.
Dan media pun tidak boleh memberitakan sepihak, harus ada berimbang gitu. Konfirmasi. Konfirmasi Paling Bang. tidak cover both side kan. Ya. Jadi saya tambahkan Abu, jadi memang kolaborasi yang kita lakukan banyak Liza. Ya, misalnya dengan aparat penegak hukum. Ya, kamu lihatlah kalau ada wartawan ketemu polisi, ya, bukan waktu razia enggak. Jadi kalau wartawan salah ya tetap ditilang gitu. Mestinya ya. Tapi karena berkawan kadang-kadang kita udah aman gitu ya. Nah, nanti jangan diulang lagi. Kalau sekali pelanggaran oke. Ya, tapi karena kita bermitra tadi. Jadi misalnya kalau untuk berita-berita kriminal, misalnya MX nih, ya, Pekanbaru MX kan memang 60-70% beritanya berita kriminal tuh, ya, berdarah-darah aja semua. Itu kawannya polisi tuh. Ya, kolaborasinya sama polisi. Jadi belum dapat informasi oleh pihak lain, MX udah dapat tuh biasanya. Ya, jadi seperti itu. Kemudian kalau valid, nah, kemudian misalnya kejaksaan, pihak-pihak penegak hukum, kemudian Danrem begitu-begitu, kemudian pemerintahan tadi kita kolaborasi itu semua, ya kan? Jadi karena kita punya wartawan di setiap pos-pos itu, kita gampang jadinya. Jadi kepala dinasnya on call, kemudian bupati on call, semuanya bisa on call sama kita, ya kan? Itu enaknya jadi wartawan gitu. Nah, jadi ya bagaimanapun dengan informasi yang mereka berikan, dengan on call kita bisa kapan saja, itu informasinya up to date terus, ya, fakta terus yang kita beritakan. Nah, itu nggak bisa didapat oleh wartawan yang abal-abal. Media yang abal-abal tuh pasti nggak mau, karena sekarang udah selektif juga lah kita, ya. Makanya kita di SPS ini mencoba nanti untuk mensejahterakan anggota ini, melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak ini kan, Bang Riau membantu, kemudian PTPN membantu, nanti ada lagi BUMN yang lain, ya, kemudian juga ada pihak-pihak swasta yang lain. Kalau Pak Gubernur, besok kamu dengar aja sendiri gimana komitmen Pak Gubernur membantu SPS ini. Jadi sudah tidak ada gap lah, artinya kita bisa berkomunikasi baik dengan Gubernur dan Kepala Daerah Riau untuk memajukan dunia media itu. Ya, benar. Terus Pak, saya mau nanya ke Pak Abdul, Pak, apa sih harapan Bapak dengan diadakannya Media Expo ini? Harapan ke depannya gitu. Iya, harapan saya ke depan tentu dengan adanya Media Expo ini masyarakat bisa membedakan mana yang media, mana yang tidak media gitu kan, terpublikasi kepada masyarakat. Kemudian tentunya kita berharap media ini semakin hari semakin berkembang, sesuai dengan perkembangan era digital, teknologi pada hari ini. Bagaimanapun media tidak boleh mati, ya kan? Karena ini adalah pusat informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu dia. Kemudian kita berharap dengan Media Expo ini masyarakat juga bisa mengetahui apa sih kerja media itu sebenarnya, seperti apa pemberitaannya. Nah, ini terus kita expose dan kita sampaikan kepada masyarakat umum, gitu, Liza. Ini supaya adanya ini ya Pak ya, supaya adanya masyarakat tuh tahu yang mana yang benar-benar media, Iya. mana yang media abal-abal yang tidak jelas. Betul. Sekarang ini ada media yang orang mengaku media ya, dengan model kartu pes saja, gertak sana gertak sini gitu kan. Ini kan tidak benar Bang ya. Yang merusak citra media ini orang wartawan seperti ini, abal-abal seperti ini. Karena kartu pers itu sendiri sakti ya Pak. Iya, ini sakti. Nah, kalau terjadi hal seperti ini itu bisa di cross check redaksinya, penanggung jawabnya siapa, betul tidak punya badan hukum, tidak di media. Nah, ini yang merusak ya Bang ya, merusak citra media yang baik selama ini. Ini citra media yang dirusak, bukan citra EO kita kan? Bukan. Citra media bukan citra EO. Bukan citra EO kita. Ah, itu dia, Iza. Jadi Media Expo ini kita harapkan bisa jadi jembatan juga sih. Ya, jembatan antara pembaca, penikmat produk-produk media dengan perusahaan tempat media itu diterbitkan. Jadi misalnya kalau masyarakat langganan Riau Pos misalnya, ya kan? Nah, itu dengan Media Expo ini nanti ke depan kita akan coba memperbaiki tampilan Media Expo ini. Di setiap media itu boleh buka stand itu. Ya, jadi kalau ada yang misalnya mau bertanya tentang Riau Pos, tentang Riau TV.tv, kita perbarui lah besok. Nah, itu bisa langsung ke stand-standnya. Jadi masing-masing media yang bergabung di SPS itu punya orang-orang yang ditempatkan di Media Expo.
Nah, misalnya bicara tentang berapa sih biaya langganannya Pekanbaru Pos. Nah, itu bisa dijelaskan di situ. Nah, itu nanti kita coba terus mengevaluasi sehingga memang betul-betul menjadi jembatan komunikasi antara penikmat media kita dengan perusahaan tempat media itu diterbitkan. Jangan-jangan mereka nggak pernah tahu di mana kantor kita, ya kan? Betul nggak Bu? Iya. Siapa saja yang Krunya. yang ada di krunya seperti apa, struktur organisasinya macam mana. Ya, nanti kalau sudah kita buat seperti itu, nah Abu juga bisa misalnya nanti membawa penikmat mall ini bisa diajarin mengajar membaca berita. Nah, di presenter layar TV. gitu ya. Nah, gitu-gitu nanti. Lombanya jadi Ya. presenter kali. Presenter. Nah. Oh, itu bagus juga tuh ide Ya. ini, ya Jadi kan? akan seperti itu gitu. Pokoknya kalau sama Pak Hasbi selesai lah. Jadi pelan-pelan disiapkan konsep terbaik. Karena saya pernah ikut media expo di Jakarta itu dengan media-media nasional. Itu memang semua media tuh hadir di situ. Jadi ada Metro TV, ada TV One, ada Kompas, ada Jawa Pos, ada apa. Kemudian punya stand-stand sendiri. Ya kan, punya stand-stand sendiri yang mungkin ya dengan panitia cincai lah. Ya kan, jadi bisa mengedukasi langsung, Bu ya. Ya. Jadi besok kalau Abu masih jadi ketua panitia, akan kita evaluasi lagi nih ke depan bagaimana kita bisa menjadi jembatan juga ya. Jadi bridging ya, jadi bridging antara pembaca kita, penikmat kita dengan perusahaan tempat media itu diproduksi. Begitu. Awam bisa tahu juga. Bisa tahu. Oh, begini ya. Nah. Proses dari awal berita itu. Kamu kalau saya ceritakan proses bikin koran nggak percaya. Ya, nggak percaya. Mulai dari cari berita, ya kan, editing berita, kemudian memasukkan berita di halaman koran itu. Setelah dimasukkan di situ nanti di layout lagi. Setelah di layout nanti diperiksa lagi. Ya kan, setelah diperiksa baru nanti dimasukkan ke halaman-halamannya. Setelah itu baru di print masuk ke percetakan. Jadi nggak sesimpel yang kita baca cuma. Jadi jangan nampak koran terus buang, nampak koran buang. Itu udah berdarah-darah bikinnya tuh. Iya, udah panjang bikinnya gitu. Baik. Nah, makanya saya suka sedih tuh kalau lihat ada koran diacak-acak aja di mana begitu. Karena bikinnya susah banget. Karena hari ini kalau nggak punya uang buat cetak, kita nggak bisa cetak. Ya kan? Jadi kalau misalnya kita mau cetak 1000 eksemplar itu harus ada uang minimal 2 juta tuh. 1000 eksemplar tuh, 2 juta. Jadi kalau 2 juta terus korannya diacak-acak kan kasihan gitu. Mending dibagi buat gaji karyawannya. Ya kan? Nah, makanya kita harus sayangi media kita. Makanya saya suka marah tuh kalau di kantor tuh ada yang berserak-serak koran tuh, di koran siapa nih? Ya kan? Ini kalian pikir gratis apa? Bikinnya susah gitu. Jadi seperti itu memang. Tahu seberapa susahnya. Ya. Gitu, Pak, ya. Nah, jadi kalau nanti ada yang seperti itu media expo-nya pasti akan menarik tuh, Bu. Iya. Ya, Ya. masyarakat pasti akan lebih tertarik. Awam tahu gitu Betul, ya, Pak. ya. Dan lebih bisa menghargai. Ya. pastinya. Ya untuk kedepannya lah gitu ya Bang ya. Ya, Kita akan permantap evaluasi. lagi. Sekira itu aja. Oke. Mereka mungkin mengubah gaya bisnisnya gitu. Ya, jadi gini. Kalau habis sama sekali tergantung regulasi. Iya. Tergantung aturan yang dibuat oleh pemerintah kita. Hari ini yang namanya iklan kehilangan itu masih di koran. Iya. Belum bisa diterbitkan di online saja. Jadi harus diterbitkan di media cetak. Kemudian iklan agraria. Ya, jual tanah, sertifikat hilang segala macam itu masih undang-undangnya masih menyebutkan itu wajib diterbitkan 3 kali di media cetak. Nah, selama regulasi seperti itu masih ada, nah termasuk juga pelaporan keuangan misalnya bank daerah, ya, bank perkreditan segala macam itu sudah harus di media cetak. Tapi kalau aturan itu sudah berubah oleh pemerintah, bisa jadi yang kamu sampaikan tadi terjadi, berubah semua. Orang kartu nikah aja udah digital sekarang kan. Ya, hati-hati nanti ya, nanti di hack itu, berubah foto suami atau foto istrinya. Ya, berubah nanti. Namanya Rahmadani jadi Rahmadona kan repot ya. Nah, makanya harus hati-hati. Tapi kalau dicetak nggak bisa dirubah. Itu keuntungannya cetak. Ya, jadi kalau koran sangat hati-hati membuat berita, Liza. Karena dia nggak bisa diubah serta-merta seperti yang Abu bilang. Salah edit, terbitin lagi. Kalau koran gimana caranya? Ketemunya besok lagi kan? Orang cetaknya hari ini terus besok lagi dicetak. Ya, makanya kita dicetak itu memang luar biasa lah kerjanya. Harus hati-hati banget gitu. Beritanya nggak boleh hoak, nggak boleh
nggak boleh salah-salah gitu. Nah, kalau komplain kita harus terbitkan. Jadi ada hak jawab itu. Kalau orang komplain wajib kita terbitkan di tempat yang sama, sebesar berita itu juga, ya kan? Kalau enggak nanti bisa dituntut di pengadilan. Ya kan banyak juga wartawan dan pimpinan media yang kebablasan terus masuk penjara karena tidak mengontrol isi media ataupun konten medianya. Seperti itu. Jadi selama regulasinya masih seperti sekarang, saya yakin tidak akan mati. Ya, cuma tinggal kita bertransformasi saja. Ya, berkolaborasi dengan channel streaming, kemudian dengan online, ya, kemudian dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, ya, untuk menghidupkan media kita. Nah, seperti itu. Terima kasih banyak Pak. Ya, oke. Selaku Ketua SPS Provinsi Riau tahun 2021 dan sampai 2025 ya Pak ya? Ya, mudah-mudahan sehat walafiat, sehat Amin. sampai ke sana. Lalu terima kasih juga untuk Bapak Abu Nazar. Terima kasih, Liza. Pelaksana Media Expo 2021. Diskusinya menarik sekali Pak dan informatif. Terima kasih. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya alhamdulillah nih ya, karena nggak ada yang jawabnya keluar uang 100.000. Aye gitu kan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.